Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Munir dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin, di mana kita sudah mempelajari tentang manusia purba di Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di slide, ini merupakan peta negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat kita lihat kalau negeri ini memiliki bentang wilayah yang sangat luas, dengan berjuta kekayaan alam yang meliputinya. Bukan hanya itu, bahkan di sini terdapat ribuan suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Lantas, apakah beratus ribu itu memiliki satu nenek moyang yang sama atau berbeda-beda? Nah, sebelum itu saya jelaskan 5 ras pokok dunia terlebih dahulu. Di dunia terdapat 5 ras pokok. Di antaranya yang saya warnai kuning ini ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini banyak ditemui di daerah Cina. Dengan ciri fisik kulit kuning, sebenarnya nggak kuning sih. Warnanya itu putih, berhubung ada yang lebih putih, jadi disebut dengan kuning. Yang kedua itu Austromelanesid. Austromelanesid ini banyak ditemui di Indonesia bagian timur dan Australia. Dengan ciri tubuh itu bukan Australia yang modern ya, maksudnya bukan Australia yang keturunan Inggris, itu Australia suku asli, suku aborigin. Dari ciri fisik itu kan hampir sama dengan yang ada di Papua. Yang ketiga itu Negrit. Negrit atau Negro. Negrit ini banyak ditemui di Afrika dengan ciri fisik kulit hitam, rambut keriting, dan ciri fisik yang lain. Yang nomor 4 yaitu ras Kaukasid atau ras Kaukasoid. Ras Kaukasid ini banyak ditemui di Eropa dengan ciri fisik kulit putih, rambut pirang, dan postur tubuh sangat tinggi. Yang kelima itu Khoisanid. Khoisanid ini banyak ditemui di Afrika bagian bagian tengah ke selatan. Jadi suku Khoisanid ini seperti suku Bushmen itu suku pedalaman di gurun Afrika. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang 5 ras pokok, kita lanjut ke teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebenarnya banyak sekali teori yang mengemukakan siapa sih nenek moyang bangsa ini. Dari semua teori, Bapak jelaskan 4 terlebih dahulu. Yang pertama itu teori Yunan. Teori Yunan ini didasarkan pada penemuan kapak dan bahasa. Jadi kapak yang ditemukan di Nusantara itu hampir memiliki kesamaan dengan kapak yang ditemukan di Asia Tengah, di Mongolia, di Cina. Dan dari bahasa Melayu yang dikembangkan di Nusantara itu hampir memiliki kesamaan dengan yang dikembangkan di Champa. Jadi dari dua aspek tersebut, Muhammad Ali, Geldern, dan J.H.J. Kern itu mencetuskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari daerah sini, daerah Yunan. Yang kedua itu teori out of Taiwan. Teori ini merupakan kebalikan dari teori Yunan atau lawan dari teori Yunan. Yang dikemukakan oleh Peter Belwald dan Robert Bruce, lalu didukung oleh Harry Simanjuntak. Teori Taiwan ini mengemukakan bahwa semua bahasa yang digunakan oleh seluruh suku di Nusantara itu hampir satu rumpun dengan bahasa yang dikembangkan di Formosa Taiwan. Jadi itu masih rumpun Austronesia. Teori yang keempat yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara ini menyebutkan bahwa bangsa Melayu ini tidak berasal dari luar. Jadi bangsa Melayu ini berasal dari daerah Melayu itu sendiri. Jadi bangsa Melayu itu keturunan dari Homo soliensis dan Homo wajakensis. Teori Nusantara dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Gori Keraf, dan Jack Crawford. Teori yang keempat itu teori out of Africa.
Teori ini didasarkan pada penelitian DNA. Jadi Mark Ingman ini ahli genetik dari Amerika Serikat. Dia tuh mengemukakan bahwa tidak ada gen manusia yang bercampur dengan manusia spesies manusia purba. Jadi itu murni. Manusia itu keluar dari Afrika. Menurut teori Out Africa ini diperkirakan 50.000 sampai 70.000 tahun silam. Dengan dua jalur. Yang pertama itu jalur Sungai Nil. Yang kedua itu melewati Laut Merah. Arahnya itu ke Asia Barat, ke Eropa, dan berlanjut ke semua wilayah di dunia. Nah, selain dari keempat teori tadi, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini juga bisa disebutkan dengan 3 teori berikut. Mungkin teori yang ini tidak asing ya bagi kita. Yang pertama itu teori Melanesit. Ras Melanesit termasuk rumpun Phedoid Australoid. Jadi rumpun ini banyak ditemui di sekitar Papua dan Australia. Ras Melanesoid bermigrasi ke Papua pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Jadi di tahun ini akhir dari zaman es. Jadi daratan itu masih terhubung, paparan Sunda. Ras Melanesoid ini memiliki ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Ciri fisik ini seperti apa yang kita lihat pada beberapa ras atau suku yang ada di Papua, di mana rata-rata kulit mereka tuh hitam, badannya kekar, rambutnya keriting, dan lain sebagainya. Terus untuk kebudayaannya itu digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Nah, kita ke peta persebarannya. Yang ada di slide ini merupakan peta Indonesia bagian timur. Kita lihat di sini bahwa kepulauan atau Pulau Papua ini masih terhubung dengan daratan benua Australia. Jadi yang saya arsir abu-abu ini merupakan daratan yang masih terhubung. Jadi dengan terhubungnya daratan ini memudahkan manusia untuk berpindah-pindah. Jadi peta persebarannya itu bangsa Melanesoid ini tersebar di Pulau Papua, Australia, dan beberapa daerah di Oceania. Berikutnya yaitu benda peninggalan. Untuk benda peninggalannya itu ini kan kebudayaannya Mesolitik. Jadi tidak jauh dari kebudayaan batu. Yang ditemukan itu berupa kapak pendek dan pebble. Mungkin ada beberapa yang lainnya. Untuk suku bangsa yang diperkirakan sebagai yang dipercaya sebagai keturunan dari Melanesoid ini diantaranya yang pertama itu penduduk pedalaman Malaya. Yang kedua itu penduduk Aita di Filipina. Yang ketiga suku Sakai. Yang keempat orang-orang Papua. Jadi sebenarnya bukan hanya 4 ini saja ya, masih ada banyak sekali. Mungkin kalau Bapak sebutkan satu-satu nanti nggak selesai. Seperti yang kita lihat, ini dari keempat suku ini memiliki ciri fisik yang hampir sama. Di mana kulitnya itu kehitam-hitaman, rambutnya keriting, tubuhnya itu kekar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasan untuk ras Melanesoid. Selanjutnya yaitu ke Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu mulai bermigrasi ke Nusantara tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Jadi ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, dari daerah Yunan itu
sekitar daerah Cina Utara, Mongolia. Maksudnya daerah selatan. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain rambut lurus, kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Jadi cirinya itu hampir seperti ras Mongoloid. Untuk kebudayaannya batu muda, batu Neolitikum. Jadi kebudayaan batu muda ini sudah lebih halus ketimbang batu tua. Nah, berikut peta persebaran. Bisa kita lihat di slide, ini ada peta Asia Tenggara yang dimana terdapat dua arah panah dengan warna yang berbeda. Yang pertama itu dari jalur barat yang saya warnai dengan merah. Ini merupakan dari sini ya, dari Yunan itu menuju ke Siam, lalu ke Sumatera dan ke pulau-pulau Nusantara yang lain. Sedangkan dari jalur yang merah ini jalur barat, untuk yang kuning ini jalur timur. Jadi melewati Filipina lalu ke Kepulauan Nusantara. Untuk peninggalannya sendiri, karena ini kebudayaan Neolitik, jadi batunya itu sudah lebih halus dibandingkan kebudayaan yang terdahulu. Ditemukan untuk kebudayaannya itu seperti kapak persegi. Kapak persegi ini dibawa dari jalur barat. Jadi dibawa dari Yunan ke arah Siam lalu ke Kepulauan Nusantara. Nah, untuk jalur timur itu membawa kebudayaan kapak lonjong. Yang tadi di peta tadi itu melewati Filipina lalu ke Kepulauan Nusantara. Dari beberapa suku di Indonesia yang dipercaya sebagai keturunan dari ras Proto-Melayu, yang pertama itu suku Batak. Suku Batak ini ada di Sumatera. Yang kedua suku Dayak di Kalimantan. Yang ketiga suku Toraja di Sulawesi. Yang keempat itu suku Alas di Sumatera. Dan suku Gayo. Suku Gayo ini ada di Aceh. Dari ciri fisiknya itu hampir sama, di mana kelima suku ini memiliki kulit yang kuning kecoklat-coklatan. Sebenarnya masih ada banyak sekali suku yang diperkirakan atau dipercaya itu sebagai keturunan Proto-Melayu. Nah, berikutnya yaitu Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 tahun sebelum Masehi. Jadi ini lebih muda dibandingkan dengan Proto-Melayu. Bangsa Melayu muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dengan bangsa Arya. Bangsa Arya ini kalau nggak salah itu bangsa yang ada di India. Sedangkan Proto-Melayu yang Bapak sebutkan tadi itu bangsa yang bermigrasi ke wilayah Nusantara sebelum Deutero-Melayu ini bermigrasi. Untuk ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan penduduk saat ini ya. Dimana penduduk Indonesia itu kalau dilihat warna kulitnya sawo mateng, rambutnya hitam, ya seperti yang apa ya pada umumnya. Untuk daerah asal, kalau tadi Proto-Melayu itu memiliki dua jalur, Deutero ini hanya memiliki satu jalur, yaitu jalur timur. Bukan jalur timur ya, cuma satu emang. Dari daerah sini melewati Siam, Thailand, Semenanjung Malaya, lalu ke semua kepulauan Nusantara. Untuk peninggalannya tuh hampir sama dengan yang ada di Domson. Jadi Deutero-Melayu ini sudah memiliki kebudayaan perunggu. Jadi lebih maju dibandingkan dengan Proto-Melayu. Untuk suku yang diperkirakan sebagai keturunan dari Deutero-Melayu itu hampir semua suku di Indonesia, kecuali yang ada di Papua dan pulau-pulau di sekelilingnya, karena itu merupakan turunan dari ras Melanesia. Berikutnya yaitu
tambahan. Nah,